Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'da. Masyaallah ikhwani wa fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi pada malam ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kita mengkaji 20 prinsip dalam ta'zim al-ilm, dalam mengagungkan ilmu, yang kita ringkas dari kitab Ta'zim al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan di malam ini kita akan masuk di prinsip yang terakhir dari pembahasan buku ini, yaitu prinsip yang ke-20 seputar masalah penjagaan terhadap waktu. Ya. Ini dua prinsip yang terakhir ini dari hal-hal yang berat, ya, yang kadang agak berat diamalkan bagi seorang muslim dan muslimah sehubungan dia dengan ilmu agama ini. Seperti yang kemarin itu yang sudah kita bahas, ini prinsip yang ke-19 tentang besarnya kecintaan terhadap ilmu. Ya. Ini kadang kalau di level-level kita itu kadang belum sampai seperti itu. Karena kita ini kadang ilmu itu dijadikan sampingan saja. Kalau ukuran kita di sini, ya, ilmu kadang dijadikan apa? Sampingan. Ya. Kalau di tinjauan para thalabul ilm terdahulu itu, ilmu itu dari pekerjaan pokok mereka. Ya. Dunia itu dari pekerjaan sampingan. Ya. Kalau kita kan terbalik, dunia pekerjaan pokok, belajar agama itu apa? Sampingan. Kalau ada waktu belajar, kalau tidak ada waktu ya sudah, tinggalkan pelajaran. Ya, itu kondisi kita, kebanyakan dari kita di masa kini. Jadi jangan heran kehinaan, ya, yang menimpa umat itu sangat besar sekali. Karena perhatian mereka kepada ilmu agama itu sangat minim, sangat sedikit. Ya. Beda dengan generasi terdahulu. Ilmu itu dari pekerjaan pokok mereka. Ya. Mempelajari ilmu, mengamalkannya. Dan adapun hal-hal yang lain berkaitan dengan perkara dunia itu dari sampingan. Ya. Dan rezeki itu tidak akan lari kemana-mana. Seorang itu tidak akan meninggal sampai dia selesaikan rezekinya di muka bumi ini. Jadi kalau dia sudah meninggal, itu berarti sudah apa? Sudah selesai dia gunakan rezeki yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipahami, ya? Ini yang perlu kita perbaiki, ya, dari prinsip kehidupan. Nah, itu kan ayat yang sudah sering kita dengarkan. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, dan carilah, upayakanlah apa yang Allah persiapkan, ya, untukmu dari negeri akhirat, dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Ini perhatikan bahasa ayat. Ini di surah Al-Qasas, ya, di akhir surah Al-Qasas. Jadi yang pertama diperintah itu mencari akhirat, ya. Dan dunia diporsikan pada porsi jangan lupa, ya. Tapi kebanyakan orang, ya, itu membalik kondisi, ya. Cari dunia, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa agama, ya. Jangan lupa belajar, jangan lupa sholat. Itu kebanyakan orang-orang umum seperti itu, ya. Itu masih mendingan juga dia masih ingat agama,
Tapi ada yang lebih parah lagi, dikejar dunia, dia tidak ingat lagi apa? Negeri akhirat. Ya, itulah orang-orang yang lalai. Jadi diperhatikannya dari prinsip yang hendaknya kita perbaiki. Nah, ya, ini sebenarnya banyak kalau kita ingin uraikan dari pembahasan seperti ini ya, agak panjang. Ya. Nah, tapi itu dari sebagian yang bisa diingatkan dalam masalah ini. Ya. Di prinsip yang ke-19 sudah kita terangkan dari kecintaan yang besar kepada ilmu. Itu hendaknya ada dalam hati seorang hamba. Ya. Nah, dengan cara dia kerahkan segala upayanya, usahanya, kemudian dia jujur dalam mencarinya, ya, dia benarkan niatnya, keikhlasannya, itu pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisi keadaannya, mau dia belum menikah, mau dia sudah menikah, dia sudah punya anak, sudah punya cucu, itu kalau seperti itu prinsipnya akan dimudahkan ilmu agama. Dipegang 3 prinsip yang sudah diterangkan itu kan, ya, dikerahkan segala upayanya, itu kan akan dimudahkan oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kami akan bukakan hidayah ke jalan-jalan kami, dimudahkan oleh Allah. Kejujuran itu kan diterangkan di ayat yang lain. Falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Andai kata mereka jujur kepada Allah, itu adalah kebaikan untuk mereka. Ya, butuh kejujuran. Ya. Dan yang ketiga yang diterangkan masalah apa? Ya, perbaiki niat. Ya, dalam mempelajari ilmu agama yang sudah diterangkan di prinsip yang kedua ya. Itu dari hal yang hendaknya senantiasa diingat. Karena niat ini dari sebab diterimanya amalan, sebab besar kecilnya amalan di sisi Allah itu tergantung dengan niat. Ya, tiap-tiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu ini dari bagian ibadah yang sangat agung. Nah, apa saja dari kelezatan dunia itu tidak ada apa-apanya kalau mau dibandingkan dengan apa? Dengan kelezatan dari ilmu agama. Ya. Nah, hanya ini kadang jarang yang kita merasa di situ ya. Ya, kalau sudah tenggelam dengan dunia, itu kadang jarang hati-hati kita ya merasakan kelezatan dari apa? Dari ilmu agama. Ya. Ini perlu kita perbaiki ya, sedikit demi sedikit dari prinsip-prinsip kehidupan kita. Nah, yang sudah kita terangkan dari sebagian kisah para khalifah ya, dari Bani Abbasiyah, dari cucu keturunan Abdullah bin Abbas yang berkuasa ketika itu kan, ya, yang bernama Abu Ja'far, yang dikenal dengan Abu Ja'far Al-Mansur, seorang khalifah yang punya keimanan, ketakwaan kepada Allah, diberi dari kehidupan dunia. Ya, mau apa saja sudah dia punya, dari harta, kendaraan, kekayaan, ya, apa saja yang dia inginkan ada. Tapi tinggal satu yang dia tidak miliki, yang sudah diterangkan kan, ketika dia duduk, ya, di depan orang-orang yang mempelajari ilmu agama dan orang-orang mendengarkan ucapannya, ini yang tidak dia miliki. Ya, ketika itu, dan beliau ingin merasakan dari kelezatan itu yang bisa menandingi dari kelezatan dunia yang dia miliki, ya. Dan juga dari sebagian dari kita ya, ini banyak mungkin juga dari orang-orang awam, dari kaum muslimin, ya kadang mereka kalau duduk di majelis ilmu mungkin hanya 1 jam, 2 jam itu berat sekali, ya. Tapi coba kalau dia duduk di depan HP-nya misalnya, sampai setengah hari itu tidak terasa, ya. Sampai setengah hari, 1 hari tidak terasa. Padahal kadang situ banyak hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya.
terbuang waktunya sia-sia. Ini hendaknya kita perbaiki ya, dari hal-hal yang perlu diperbaiki dalam prinsip kehidupan. Baik, sekarang kita masuk di prinsip yang ke-20, yang terakhir. Ya, kata penulis hafizahullah taala, al-ma'qidul ishrun, hifdzul waqti fil ilm. Ya, prinsip yang ke-20 yaitu menjaga waktu dalam ilmu. Ya, penjagaan waktu di dalam apa? Dalam ilmu. Ya. Ini waktu ini dari hal yang penting kita hendaknya senantiasa jaga. Ya. Ketika seorang sudah sakaratul maut, itu kan diterangkan di ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dia berkata, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Agar aku bisa beramal saleh pada apa yang aku tinggalkan. Jadi walaupun sesaat, ini menimpa semua manusia. Apakah dia orang yang beriman, apalagi orang yang apa? Yang kafir. Orang yang beriman itu akan menyesal ketika di sakaratul maut. Kenapa dia tidak maksimalkan ya, ibadahnya kepada Allah? Apalagi orang kafir, ya, itu lebih menyesal lagi. Tatkala dia sudah melihat malaikat maut ingin mencabut nyawanya. Nah, itu di sakaratul maut. Di alam kubur juga seperti itu. Orang-orang di kuburan di hari ini itu angan-angan mereka ingin kembali ke dunia agar mereka bisa beramal amalan yang soleh. Iya. Dan kita sekarang lagi di dunia, kita lalai dari menjaga apa? Waktu ini. Iya. Apalagi kalau di akhirat, itu orang-orang kafir berangan-angan ingin kembali ke dunia pada hari kiamat nanti. Ya. Tapi tidak ada lagi manfaat dari angan-angan tersebut. Nah, dipahami ya? Jadi mumpung sekarang kita masih hidup di muka bumi ini, Allah masih berikan kita waktu dan umur, ya, kita gunakan dengan baik. Ya. Tapi sudah menjadi sunatullah, kebanyakan manusia itu lalai dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Itulah diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibn Abbas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Nabi yang kebanyakan manusia itu rugi di situ. Diberi nikmat dia tertipu, dia rugi. Iya. Nabi terangkan dua. Yang pertama kesehatan, dan yang kedua waktu luang. Dia punya waktu yang luas. Ya, itu jarang yang mengingat untuk mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, kebanyakan mereka gunakan untuk dosa dan maksiat. Ya, nanti sudah sakit baru berpikir untuk beribadah. Ya, nanti sudah sempit waktunya baru dia berpikir untuk apa? Mencari hal yang bermanfaat. Ya. Jadi ini gunakan umur dan kesempatan, waktu, ya, kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan umur kepada kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijaga ya. Apalagi kalau dia seorang yang mempelajari ilmu agama, jangan dia buang-buang waktunya dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Disibukkan dengan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, di sini beliau bawakan dari perkataan dari para imam, dari ulama as-salaf sehubungan dengan masalah ini ya. Nah, tentang penjagaan terhadap waktu. Karena waktu itu bagaikan modal besar bagi seorang thalabul ilm. Ya. Dia menjaga waktunya, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hendaknya dia senantiasa khawatir kalau misalnya waktu itu tidak akan diberi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah,
Di sini ada perkataan yang bagus dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, dari ulama yang hidup di abad ke-6 Hijriah. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, yang bagi lil insan ay ya'rifa syarfa zamanihi wa qadra waqtihi fala yudayyi'u minhu lahdatan fi ghairi qurbatin, ya, wa yuqaddimu fihi al-afdal fal afdal min al-qawli wal amal. Ya, kata beliau rahimahullah taala, hendaknya seorang manusia itu dia mengenal dari mulianya waktunya, ya, kadar dari waktu itu, kedudukan waktu. Jangan dia sia-siakan walaupun sesaat, ya, kecuali diisi dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didahulukan hal-hal yang lebih utama, kemudian hal yang utama setelahnya, dari perkataan ataupun apa? Amalan. Jadi ibadah itu kan luas, ya. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota tubuh, ya. Ada ibadah harta, ada ibadah yang bentuknya dia tinggalkan hal yang dilarang oleh Allah. Itu semua dari cakupan-cakupan ibadah. Nah, isi waktu kita dengan perkara-perkara itu, dengan perkara-perkara tersebut, iya, dipahami ya. Kemudian juga yang bagus, di sini ada perkataan dari salah seorang dari imam juga yang bernama Muhammad ibnu Abdul Baqi Al-Bazzaz, ya, ini dari orang Mesir, ya, kemudian pindah ke Baghdad. Nah, ya, dari ulama yang hidup di abad ke-6 Hijriah, ke-4 sampai ke-5 ke-6 Hijriah. Kata beliau rahimahullah taala, ma daya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ibin. Kata beliau rahimahullah taala, aku tidak pernah menyia-nyiakan satu saat saja dari umurku dalam senda gurau dan permainan. Ini dari prinsip para ulama, ya. 1 jam saja itu mereka tidak mau buang waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya. Karena mereka sangat menjaga apa? Waktu. Ya, kemudian yang lain lagi boleh nukilkan di sini dari perkataan Ibnu Aqil Al-Hambali. Ini dari ulama yang terkenal, ya, yang sangat cerdas. Ya, namanya Ali bin Aqil bin Muhammad. Ya, Ibnu Aqil Al-Hambali Al-Baghdadi rahimahullah. Jadi ulama yang hidup di abad ke-5 sampai ke-6 Hijriah juga. Apa kata beliau rahimahullah? Ya, Imam Ibnu Aqil ini, Ibnu Aqil, beliau ini punya buku sampai, ya, 800 jilid. Ya. 800 apa? Jilid. Ya. Ada antum bisa mengarang buku sampai seperti itu? Ya, di umur yang ringkas. Ya. Beliau punya buku karangan seperti itu. Ya. Apa kata beliau rahimahullah taala? Inni la yakhillu li an udayya sa'atan min umri. Ya, sesungguhnya aku tidaklah menghalalkan untukku aku menyia-nyiakan 1 saat saja dari umurku, dari umurku. Ya. Mungkin dari bentuk-bentuk, ya, dari perkataan para ulama kita akan pentingnya menjaga waktu, ya, dalam kehidupan diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian juga di sini beliau nukilkan sebagian dari para ulama kita, seperti dinukil dari Ahmad bin Sulaiman Al-Bulqasi rahimahullahu taala, ya, dari ulama abad ke-9 Hijriah. Ya. Nah, beliau ini ada kebiasaan yang unik, ya, dari imam ini. Beliau ini kalau makan, ya, itu dia suruh orang baca buku, ya, disuruh orang baca apa? Baca buku agama. Jadi sambil dia makan, sambil dia dengar apa? Orang yang baca buku, ya. Kalau kita sekarang mungkin bisa pakai HP, ya, kita makan, kita dengarkan ceramah, ya, dengarkan ilmu agama. Itu dari bentuk mengisi apa? Mengisi waktu, ya. Dipahami, ya? Baik.
Bahkan yang lebih unik lagi itu dari kakek Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang bernama Abdul Salam bin Abdullah, ya, Ibnu Taimiyah. Ya, ini dari ulama abad ke 6 sampai ke 7 Hijriah. Beliau ini kalau masuk dalam kamar mandi atau toilet, beliau suruh orang baca buku dan dia keraskan suaranya dari luar WC begitu ya. Jadi dia duduk buang hajat, dia dengar apa? Ilmu agama masuk terus. Itu kan tidak ada masalah. Dalam WC kan tidak ada masalah. Yang dilarang itu kalau kita baca zikir dalam toilet kan. Tapi kalau kita dengarkan orang yang baca ilmu dari luar, itu tidak ada masalah. Ya. Itu saking penjagaan mereka kepada waktu. Sampai mereka buang hajat juga disuruh orang baca. Ya. Kalau kita mungkin bisa kita putar HP, kasih besar-besar di luar WC begitu kan. Jadi kita buang hajat, kita dengarkan apa? Ilmu agama seperti itu. Nah, ada yang pernah lakukan seperti itu? Hah? Mungkin jarang ya. Ya. Kadang kita kalau masuk WC menghayal saja. Ya. Pikirannya melayang-layang di mana. Ya. Tapi kalau para ulama mereka masuk WC itu disuruh orang baca. Dulu kan tidak ada HP, tapi ada orang baca di situ. Baca ilmu agama, dikeraskan suaranya supaya dia dengar dari apa? Dari dalam toilet. Dipahami ya? Itu dari penjagaan mereka kepada waktu ya. Nah, karena waktu itu tidak bisa kembali lagi. Kapan dia sudah pergi, maka sudah hilang dari umur kita. Ya. Itulah kata para ulama juga, dinukil dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, kata beliau, ya, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu seperti hari-hari yang berlalu. Kapan sudah berlalu satu hari, tenggelamnya matahari, maka sudah berlalu lagi satu hari dari umurmu. Jadi semakin hari kita lewati hari-hari ini, itu bukan kita semakin bertambah umur, tapi semakin apa? Berkurang waktu kita di dunia ini. Ya, dan tidak ada yang mengetahui kapan kita meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dari sebagiannya dari wejangan-wejangan dari kehidupan para ulama kita dalam menjaga waktunya, dalam menjaga apa? Waktunya. Ini kalau kita baca dari kisah-kisah mereka ini sangatlah panjang ya. Diterangkan di sini oleh Syekh Hafizahullah taala. Dari banyaknya pelajaran mereka dalam sehari misalnya, ya, banyaknya mereka mengajar, banyaknya karangan-karangan mereka, ya. Waktunya ringkas, umurnya ringkas, tapi bisa punya hasil yang sangat banyak. Ya, dipahami ya. Ini kalau kita baca satu persatu, itu sangatlah luas sekali dari pembahasan-pembahasan seperti yang sudah diterangkan tadi itu. Ya. Baik. Jadi di sini orang itu kan dia beda-beda ya. Mungkin beda kalau waktu dia belum menikah, itu beda dengan waktu dia sudah apa? Sudah menikah. Waktu dia sudah punya anak, itu beda dengan waktu dia sudah punya apa? Banyak keturunan misalnya. Ya. Karena semakin dia tua mungkin itu semakin banyak kesibukan. Ya, semakin banyak yang diurus. Tapi intinya kalau dia bisa atur waktu dalam kehidupan, itu insya Allah dari hal yang bagus. Ya. Itu penting kita pelajari ya dari pengaturan waktu itu. Ya. Kapan dia beribadah kepada Allah, ya. Kapan dia belajar agama, kapan dia cari dunia, itu diatur baik-baik. Kapan dia istirahat di siang hari misalnya, supaya dia bisa segar belajar di malam hari, itu ada waktu-waktu diatur. Dan itu tiap-tiap orang berbeda-beda. Ya, diatur saja waktunya masing-masing. Tapi secara umum itu di waktu pagi itu waktu yang paling bagus. Ya. Untuk berzikir, membaca Al-Quran. Ya, kalau dia bisa menghafal, dia hafalkan dari ilmu misalnya kan. Itu di waktu pagi paling bagus. Ya. Di waktu siang, waktu sore itu biasanya waktu untuk mengulang pelajaran, mengulangi ilmu. Dipahami ya? Di malam hari juga seperti itu. Ya. Jadi ini dilihat ya dari waktu-waktu
Dan ini tadi sudah diterangkan ya, tiap-tiap orang di sini berbeda-beda dalam masalah pengaturan waktunya sesuai dengan apa? Ya, dengan aktivitasnya setiap hari. Dipahami ya? Dan kita juga tidak paksakan orang ya supaya menjadi seperti para ulama yang kita bacakan tadi dari waktu-waktunya itu kan. Tapi minimal kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Ya, jangan sampai ada yang sia-sia, yang terlantar, ya, dan tidak ada manfaatnya. Dan kita akan ditanya pada hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanyakan 4 perkara. Ini 4 perkara dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Yang pertama, an syababihi fima abla, akan masa mudanya di mana dia usangkan. Ya, an umrihi fima afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Ya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Wa an ilmihi fima amila bihi, dan yang keempat tentang ilmunya. Ya, apakah dia sudah beramal dengan ilmu tersebut. Ini 4 perkara akan ditanya. Masa muda, umur kita, ini akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Baik. Terakhir sini beli tutup, saya ringkas saja ya. Ini kalau kita baca dari kata per kata dari penulis sangatlah banyak ya. Dari contoh-contoh penerapan waktu di kalangan para ulama kita. Ya, beliau nukil di sini dari perkataan yang indah dari salah seorang dari ulama ya, yang bernama Ibnu Hubairah. Namanya Yahya bin Muhammad Ibnu Hubairah. Ya, Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Orang Irak ya. Beliau berkata dalam satu bait syair, kata beliau, wal waqtu anfasu ma unita bi hifdhihi wa arahu ashala ma alaika yadhi'u. Ya, kata beliau, waktu adalah perkara yang paling berharga yang hendaknya kamu sibukkan dirimu dalam menjaganya. Ya, tapi kata beliau, aku melihat ya, mudahnya waktu itu tersia-siakan ya atasmu. Itu kebanyakan dari kita ya. Waktu itu dari hal yang banyak kita sia-siakan. Ya, banyak kita sia-siakan. Jadi caranya kita banyak berdoa kepada Allah agar dibantu oleh Allah. Ya, dimudahkan untuk mengatur waktu. Ya, dan kita jujur dalam masalah itu. Ya, kita pelajari dari prinsip-prinsip kehidupan. Nah, dan kita gunakan dari waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini tugas kita ya. Setiap dari kita akan dipertanyakan pada hari kiamat nanti tentang waktu dan umur kita yang sudah diterangkan tadi itu. Ya, mungkin segera yang dari akhir majelis, dari akhir pembahasan kita di 20 prinsip ini dari uraian Syekh secara ringkas ya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab sedikit sebelum kita tutup. Ayo, ada ini nih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengalaman bahwa sebenarnya orang adalah orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain atau mengaplikasikan kepada orang lain. Bagaimana kalau kita pelajari ilmu itu untuk kita sendiri, posisinya bagaimana? Apakah memang artinya bisa ada termasuk di dalam ibadah? Dan yang kedua, seandainya kita melaksanakan kewajiban kita mencari nafkah dari pagi sampai sore hari, apakah itu termasuk
dua pertanyaan ya. Jadi tadi kan diterangkan mungkin hadis ya. Dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ya, sebaik-baik kalian kata Nabi adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, dipelajari ilmu dan dia mengajarkannya. Dan sini kan manusia bertingkat-tingkat ya. Jadi kalau dia belum bisa mengajar, minimal dia belajar dan dia beramal untuk apa? Dirinya. Ini kan sudah kita bahas di prinsip yang kedua ya. Niat itu ketika belajar kan ada berapa tingkatan ya. Pertama dihilangkan kejahilannya. Itu dasar pokok ketika dia datang belajar. Agar hilang kebodohannya, bertambah ilmunya. Yang kedua agar dia bisa mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri. Itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga kalau dia bisa amalkan, dia bisa ajarkan, itu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Gitu kan? Yang lebih tinggi lagi. Diangkat kejahilan dari orang lain. Dan yang keempat, kalau dia bisa apa? Membela agama Allah dengan ilmu yang dia pelajari. Itu 4 pokok yang diterangkan oleh Syekh ya. Jadi kalau dia tadi ditanyakan dia belajar untuk mengamalkan untuk dirinya, itu dari niat juga yang bagus. Ya, di tingkatan yang kedua tadi ya, masuk di situ. Ya. Dan kalau ada dia ingin bisa lagi yang di atas, itu yang paling bagusnya lagi. Dia bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lainnya. Kemudian tadi yang kedua, masalah mencari nafkah. Ini dari hal yang kita tidak bisa lepas. Ya. Nah, dan kita ya maklumi perkara itu dalam kehidupan. Dan itu kan masuk dalam ibadah. Dalam ibadah ya. Sebagai kewajiban dia. Sebagai kewajiban dia. Jadi kalau dia niatkan ibadah dari perkara dunia asalnya, tapi dia niatkan ibadah di situ, maka itu dapat pahala nanti. Dapat pahala. Karena ketika dia sia-siakan apa yang dia tanggung, siapa yang dia tanggung itu kan berdosa, diterangkan dalam hadis. Ya. Kafa bil mar'i itsman ayyudayya ma yakut. Cukuplah seorang dia berdosa ketika dia menyia-nyiakan siapa yang dia tanggung apa? Nafkahnya. Jadi niatkan tadi itu ibadah. Ya. Hanya tadi dilihat cara pengaturan waktu itu. Ya. Kalau dia kerja dari pagi sampai sore, itu kan macam-macam orang. Ada yang kerja mungkin dia terikat dengan bos, ada juga mungkin dia kerja tidak terikat dengan atasan. Yang paling mudah itu kalau dia tidak terikat dengan atasan, itu yang paling gampang diatur waktu, gitu ya. Itu yang paling bagusnya. Tapi kalau dia sekarang masih terikat dengan atasan, ada bosnya misalnya, ya maka dia bicara aja dengan bosnya bagaimana bagusnya supaya dia bisa atur waktunya, dia bisa luangkan waktunya untuk belajar misalnya kan, untuk istirahat sedikit. Dia bisa punya kekuatan, ya, kesegaran dalam mempelajari ilmu di malam hari dan seterusnya. Ya. Jadi tadi sudah masuk di situ ya, dari pintu-pintu ibadah, dari pintu-pintu ibadah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq itu, ya, Nabi SAW itu ketika beliau sudah menjadi pemimpin negara, ya, itu dia tidak kerja lagi, ya, itu para khalifah kan. Karena kalau dia kerja lagi nanti siapa yang ngurus negara? Kan begitu. Siapa yang ngurus apa? Negara. Maka nafkah itu ditanggung, diambil dari Baitul Mal ketika itu. Dari Baitul Mal. Ya, itu di pengaturan nanti ya kalau dibahas hal-hal yang lebih tinggi. Tapi secara umum kalau dia tadi sebagai yang wajib dia kerja. Ya, tapi diusahakan tadi itu jangan sampai pekerjaan tadi itu melalaikan dia dari ibadah yang lainnya, Ya mungkin sekiranya dari akhir majelis, banyak kekurangan, insyaallah taala cukup. Nanti berikutnya insyaallah taala kita akan simpulkan dari pembahasan kita ya. Satu kali lagi kita talim, kita simpulkan 20 prinsip ini dalam satu majelis insyaallah taala. Nanti kita akan ringkas ya di sesi berikutnya insyaallah taala. Kita akhiri majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.